Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Serat Dharma Gandul bagian 2 atau Kemarahan Buta Locaya dengan Sunan Benang. Kala itu Sunan Benang berkeinginan untuk mengunjungi kota Kediri. Dalam perjalanan tersebut, yang menemani hanya 2 orang sahabat atau murid. Sesampainya di wilayah Kediri bagian utara, tepatnya di wilayah Kertosono, perjalanan mereka terhalang oleh aliran air sungai Brantas yang tengah meluap banjir, namun tidak begitu besar. Sunan Benang beserta 2 muridnya masih bisa menyeberang. Sesampainya di sebelah timur sungai, mereka mencari tahu agama yang dipeluk oleh masyarakat yang tengah berdiam di situ. Apakah sudah memeluk agama Islam atau masihkah menjalankan agama Budi, atau di dalam teks asli tidak tertulis Buddha tetapi Budi, yang berarti jelas yang dimaksud adalah agama-agama selain Islam, dan keberadaan agama-agama tersebut diikat oleh tali kesadaran pluralitas, saling asah, asih, dan asuh satu sama lain. Agama Budi kurang lebihnya berarti agama kesadaran. Menurut penuturan Ki Bandar, atau mungkin salah seorang penduduk yang sudah memeluk agama Islam, masyarakat sekitar mayoritas memeluk agama Kalang, yang memeluk agama Buddha hanya beberapa saja. Sedangkan syiar agama Rasul atau Islam masih sedikit sekali, tapi sudah mulai merambah ke sana. Mayoritas masyarakat di sana beragama Kalang, memuliakan Bandung Bondowoso. Bandung dianggap sebagai nabi. Jika tengah berhari raya, seluruh pengikutnya bersama-sama memakan makanan yang enak-enak, bersuka cita di kediaman masing-masing. Sunan Benang berkata, jikalau demikian seluruh masyarakat yang bermukim di sini beragama Kedah. Kedah maksudnya tidak hitam juga tidak putih. Oleh karenanya di wilayah ini patut disebut kota Kedah. Ki Bandar berkata, sabdo yang telah Tuan ucapkan, saya yang menjadi saksinya. Wilayah di sebelah utara kota Kediri lantas terkenal dengan nama kota Kedah. Sampai sekarang pun masih tetap disebut kota Kedah, akan tetapi jarang yang mengetahui asal-usul mengapa diberi nama demikian. Sunan Benang berkata kepada muridnya, kalian berdua carilah banyu imbon atau air bersih yang disimpan untuk keperluan memasak ke pedesaan. Sungai ini masih banjir, airnya masih kotor, jikalau diminum akan membuat sakit perut, dan lagi ini sudah masuk waktu sholat duhur, aku hendak berwudu, hendak menjalankan sholat. Salah seorang murid segera pergi ke arah pedesaan untuk mencari air bersih. Sesampainya di desa Patuk, dia mendapati sebuah rumah yang terlihat tanpa penghuni lelaki. Di sana yang ada cuma seorang gadis muda belia, seorang gadis yang baru beranjak dewasa. Kala itu dia tengah sibuk menenun. Sang murid mendekat serta berkata sopan, gadis cantik, saya hendak meminta sedikit banyu imbon atau air yang disimpan yang bersih. Sang perawan terkejut begitu mendengar suara seorang pria yang tiba-tiba menyapanya. Begitu menoleh, seketika terlihat olehnya seorang pria berpakaian santri. Salah mengira sang perawan, dikiranya lelaki tersebut hendak menggodanya, hendak berbuat kurang ajar padanya. Oleh karenanya
Dijawabnya permintaan tersebut dengan ucapan kasar. Anda ini baru saja melewati sebuah sungai, kok malah kesini hendak meminta banyu imbon atau air yang disimpan. Di sini tidak ada kebiasaan menyimpan air, kecuali air kencing saya ini. Jika hendak meminum, minumlah. Kesalahpahaman ini terjadi karena memang di daerah di mana sang gadis tinggal sangat dekat sekali dengan aliran sungai Brantas. Tak mungkin seorang yang berada di daerah situ tidak melihat adanya aliran air sungai di sana. Mendengar jawaban semacam itu, sang santri segera pergi tanpa pamit. Langkah kakinya dipercepat sembari menyumpah serapah sepanjang jalan. Setibanya di hadapan Sunan Penang, segera diceritakannya apa yang baru dialaminya. Mendengar penuturan muridnya, Sunan Penang marah hingga keluar sumpahnya. Sumpah yang terucap dari mulut Sunan Penang adalah di wilayah tersebut akan sulit mencari air, dan setiap gadis serta perjaka yang tinggal di sana tidak akan bisa menikah sebelum usianya tua. Begitu usai sumpah terucap, seketika itu juga aliran sungai Brantas tiba-tiba surut dan lantas meluap menerjang wilayah pedesaan, hutan, ladang, dan pesawahan. Banyak desa yang rusak oleh karenanya terlanggar aliran sungai yang menyimpang jalur. Setelah seluruh air sungai tumpah ke pedesaan, menyusul kemudian menyusut dan lenyap. Hingga sekarang di wilayah Kedah sangat sulit mencari air, sedangkan para perjaka dan perawan yang tinggal di sana banyak yang menjadi perjaka dan perawan tua. Sunan Penang lantas melanjutkan perjalanannya ke Kediri. Pada saat itu tersebutlah seorang makhluk halus, jin atau asuro yang bernama Nyai Plencing, yang berdiam di sebuah sumur di wilayah Tanjung Tani. Waktu itu seluruh anak cucunya berdatangan melaporkan kejadian bahwasanya ada seorang manusia bernama Sunan Penang sangat suka sekali melakukan kekerasan kepada para makhluk halus yang tidak bersalah, mengunggulkan kesaktiannya. Bahkan aliran sungai yang berasal dari Kediri dikutuk sehingga kering seketika. Alirannya sempat keluar dari jalur yang semestinya atau sebelum lenyap mengering. Akibatnya banyak desa, hutan, ladang, dan pesawahan rusak terlanggar. Semua itu karena ulah Sunan Penang, bahkan lagi mengutuk penghuni di daerah tersebut agar menjadi perawan dan perjaka tua, serta mengutuk di daerah tersebut juga akan kesulitan mencari air, dan bahkan mengganti nama wilayah seenaknya dengan nama Kedah. Sunan Penang memang suka membuat masalah. Begitu mendengar pengaduan anak cucunya seperti itu, Nyi Plencing diikuti seluruh anak cucunya segera menyusul kemana Sunan Penang tengah berjalan. Akan tetapi seluruh makhluk halus tadi tidak ada yang bisa mendekati Sunan Penang. Badan mereka terasa panas bagaikan dibakar. Para makhluk halus tadi segera menuju ke Kediri. Sesampainya di Kediri, segera menghadap raja mereka dan menceritakan semua yang baru saja terjadi. Raja mereka berdiam di Selabale atau sebelah barat kota Kediri. Dia bergelar Buta Locaya. Wilayah Selabale tepat berada di kaki pegunungan Wilis. Buta Locaya sesungguhnya adalah bekas patih Sri Jayabaya atau Prabu Jayabaya. Dulu dia bernama Kiai Doho, mempunyai seorang adik bernama Kiai Doko. Kiai Doho adalah penghuni asli Kediri semenjak dulu. Begitu Sri Jayabaya bertahta,
namanya diambil sebagai nama negara yang diperintah oleh Sri Jayabaya. Sedangkan dia sendiri diberi nama baru Butalocaya dan diangkat sebagai patih pendamping Sang Prabu Jayabaya. Buta yang artinya buteng atau bodoh, lo artinya kamu, dan Jaya artinya bisa dipercaya. Kiai Butalocaya memang bodoh, akan tetapi jujur, setia, dan berbakti kepada raja. Oleh karenanya, dia lantas diangkat sebagai patih. Awal mula ada gelar kiai dimulai oleh Kiai Doho dan Kiai Doko ini. Kiai yang artinya ngayahi anak putune serta wong-wong ing kono keringe, atau orang yang mampu mengiringi atau menjaga atau momong anak cucu berikut sesama makhluk. Saat Sri Narendra atau Nara yang berarti manusia dan Indra yang berarti Dewa Indra, manusia yang bagaikan Dewa Indra. Dewa Indra adalah raja para dewa. Manusia yang bagaikan Dewa Indra berarti dia seorang raja. Di sini maksudnya adalah Sri Jayabaya tengah keluar keraton. Maksudnya saat tengah terjadi peperangan dengan Jenggala dan Sri Jayabaya tengah dalam kesulitan. Beliau pernah ke kediaman Kiai Doko. Di sana beliau beserta para pengikut disambut dengan berbagai persembahan oleh Kiai Doko. Oleh karenanya Sang Prabu atau Jayabaya sangat mengasihi Kiai Doko. Nama Kiai Doko diambil sebagai nama sebuah desa. Selanjutnya Kiai Doko lantas diberi nama baru, yaitu Kiai Tunggul Wulung. Dan di kemudian hari, setelah berhasil memenangkan peperangan dengan Jenggala, diangkat sebagai seorang senopati. Saat Sang Prabu Jayabaya moksa, diikuti pula oleh putri beliau yang bernama Nimas Ratu Pagedongan. Butalocaya dan Kiai Tunggul Wulung pun ikut melakukan moksa. Moksa di sini ada dua arti. Pertama, moksa menyatunya Atma dengan Brahman, seperti yang dialami oleh Sang Prabu Jayabaya sendiri. Kedua, moksa hilang raganya atau berpindah alam. Pemahaman orang Jawa sekarang tentang mokswa cenderung mengarah ke arti yang kedua, yaitu berpindah alam. Nimas Ratu Pagedongan lantas menjadi raja makhluk halus Pulau Jawa. Pusat pemerintahannya berada di Laut Selatan dan bergelar Nimas Ratu Angin-Angin. Seluruh makhluk halus, jin atau asura yang berdiam di lautan serta di daratan, berikut yang berdiam di tepi kanan kiri Pulau Jawa, semua tunduk kepada Nimas Ratu Pagedongan. Butalocaya atau setelah moksa, maksudnya berpindah alam, berkedudukan di Selabale atau kaki pegunungan Wilis sebelah barat Kediri. Sedangkan Kiai Tunggul Wulung berkedudukan di Gunung Kelut atau di selatan Kediri. Kiai Tunggul Wulung menjaga kawah dan lahar. Manakala lahar keluar, dia akan menjaganya agar tidak sampai merusak perdesaan beserta seluruh penghuninya. Pada waktu itu, Kiai Butalocaya tengah duduk di atas kursi kencana yang dialasi dengan permadani gemerlapan, dihiasi dengan bulu-bulu merak. Dia tengah dihadap oleh patihnya yang bernama Megamendung beserta kedua putranya, yang sulung bernama Panji Sekti Diguno, yang bungsu bernama Panji Sari Laut. Butalocaya tengah berbincang-bincang dengan mereka yang tengah menghadap. Mendadak dikejutkan oleh kedatangan Nyi Plencing yang langsung memeluk kaki Butalocaya sembari menghaturkan bahwasanya ada manusia yang tengah membuat kerusakan.
berasal dari Tuban yang kini tengah berkelana di wilayah Kediri bernama Sunan Benang. Nyai Plencing menghaturkan segala kesusahan yang dialami para makhluk halus serta manusia akibat perbuatan Sunan Benang. Mendengar pengaduan Nyai Plencing seperti itu, Buta Locaya bangkit kemarahannya hingga mendidih bagaikan api badannya. Segera dipanggil seluruh anak cucu, berikut seluruh jin perayangan, dan diperintahkannya untuk menghadang Sunan Benang. Seluruh makhluk halus mempersiapkan diri dengan senjata perang. Mereka segera berangkat berjalan seiring hembusan angin. Tidak berapa lama, para makhluk halus telah sampai di sebelah utara desa Kukum. Di tempat itu, Buta Locaya segera merubah wujudnya menjadi manusia bernama Kiai Sumbre, sedangkan makhluk halus yang lain sengaja tidak menampakkan wujudnya. Kiai Sumbre lantas berdiri di tengah jalan tepat di bawah naungan pohon sambi dan berniat menghadang Sunan Benang yang tengah berjalan dari arah utara. Tidak menunggu waktu yang lama, Sunan Benang terlihat berjalan dari arah utara. Sunan Benang tidak khilaf melihat sosok manusia yang tengah berdiri di bawah pohon sambi, yang tak lain adalah Raja Makhluk Halus. Sosok jadi-jadian itu berniat hendak mengganggu perjalanannya. Bisa dirasakan dari keberadaan hawa tubuhnya yang sangat panas bagai bara. Sedangkan seluruh makhluk halus yang lain seketika semua menyingkir dan menjauh, tidak betah terkena perbawa Sunan Benang. Sedangkan Sunan Benang sendiri tidak betah dekat dengan Kiai Sumbre, sebab bagaikan berdekatan dengan bara api. Begitu juga Kiai Sumbre merasakan hal yang serupa. Dua orang murid yang pingsan sedari tadi karena merasakan hawa yang panas luar biasa mendadak sekarang kedinginan. Begitu mereka telah siuman, mereka tidak kuat terkena perbawa Kiai Sumbre. Sunan Benang berkata kepada Kiai Sumbre, "Buta Locaya, apa maksudmu menghadang perjalananku dan menyamar sebagai manusia dan bernama Kiai Sumbre? Bagaimanakah kabarmu?" Terkejut Buta Locaya manakala Sunan Benang mengenali siapa dirinya yang sesungguhnya. Terlanjur basah sudah ketahuan, maka lantas bertanya kepada Sunan Benang, "Bagaimanakah Anda bisa tahu kalau saya ini adalah Buta Locaya?" Sunan Benang menjawab, "Aku tidak akan tertipu. Aku tahu kamu adalah Raja Makhluk Halus di wilayah Kediri ini. Namamu Buta Locaya." Kiai Sumbre bertanya kepada Sunan Benang, "Anda ini orang apa? Memakai busana kedodoran tidak praktis, bukan busana orang Jawa, mirip bentuk walang kadung atau belalang yang kakinya panjang-panjang, tidak simetris dengan tubuhnya." Sunan Benang menjawab, "Aku berbangsa Arab, namaku Sayyid Keramat, kediamanku di Benang di wilayah Tuban. Sesungguhnya yang menjadi keinginanku bertandang ke Kediri ini hanya sekedar ingin melihat petilasan atau bekas kedaton istana Sang Prabu Jayabaya. Di manakah letaknya?" Buta Locaya lantas menjawab, "Di sebelah timur dari sini terdapat dusun Menang. Semua petilasan atau bekas telah sirna. Istana beserta pesanggerahan juga sudah tidak ada lagi. Taman Begendowati milik Nimas Ratu Pakedongan juga sudah musnah. Pesanggerahan Wonocatur juga sudah sirna, hanya tinggal dikenang dalam nama-nama dusun di sana. Musnahnya semua petilasan tadi dikarenakan tertimbun pasir yang dimuntahkan oleh Gunung Kelut. Sekarang saya hendak bertanya,
Anda melakukan perbuatan yang menyengsarakan kepada anak cucu Adam, atau buta locaya sengaja menggunakan nama seorang nabi yang diyakini sebagai nenek moyang manusia oleh orang Islam, seperti halnya Sunan Benang yang kini berada di hadapannya, dengan mengeluarkan kutuk yang tidak sepatutnya, mengutuk agar terjadi perawan tua dan perjaga tua, menamai seenaknya sendiri tempat yang baru Anda masuki dengan nama Kedah, memindahkan aliran sungai, mengutuk agar sulit air. Itu semua adalah perbuatan yang bisa disebut menganiaya sesama dan tidak pantas sama sekali. Menimpakan hukuman kepada mereka yang tanpa dosa. Betapa susahnya menjalani sebuah pernikahan jika usia sudah sangat tua, mempersulit mereka untuk meneruskan keturunan makhluk Latawal Hujwa atau Latawal Hujwa. Lata dan Hujwa adalah nama malaikat yang dipercaya sebagai putra wanita Allah di zaman sebelum Islam lahir di Mekah. Keberadaan Latawal Hujwa sangat ditentang oleh pengikut Islam di kemudian hari setelah Islam mulai berkembang di Mekah, karena Lata dan Hujwa dianggap setara dengan Allah itu sendiri. Buta locaya sengaja menggunakan nama Latawal Hujwa untuk menunjukkan bahwasanya lebih baik menjadi makhluk ciptaan Latawal Hujwa, sosok pencipta yang feminin, di mana sifat feminim yang lembut pastinya akan dominan tergambarkan di setiap makhluk ciptaannya daripada diciptakan oleh sosok pencipta yang keras dan penuh intimidasi. Itu pun jika memang manusia diciptakan oleh sosok pribadi super, karena sesungguhnya tidak ada yang menciptakan manusia. Manusia adalah percikan, bukan ciptaan. Manusia adalah ilahi yang mewujud, atau seluruh kesengsaraan yang tercipta ini semua akibat ulah Anda. Betapa susahnya mereka yang tempat tinggalnya terbenam akibat sungai yang berhulu dari Kediri beralih alirannya sehingga menerjang pedusunan, hutan, pesawahan, sehingga semua menjadi rusak. Di tempat ini telah Anda kutuk selamanya, sulit air, sungai akan kering. Anda telah menganiaya tanpa alasan, menganiaya kepada mereka yang tak mempunyai dosa. Sunan Benang menjawab, alasanku memberikan nama baru Kedah di tempat ini sebab kebanyakan agama yang dipeluk oleh masyarakat di sini tidaklah hitam, juga tidak putih, tepatnya beragama biru. Itulah agama Kalang. Alasanku mengutuk agar susah mendapatkan air di tempat ini, sebab saat aku meminta air tidak diberikan, makanya sungai aku pindah alirannya. Sedangkan alasanku mengutuk agar di tempat ini semua perawan dan perjaka akan menikah jika sudah tua usianya, sebab yang aku mintai air dan tidak mau memberikan adalah seorang perawan. Buta locaya berkata, itu namanya tidaklah seimbang dengan kutukan yang Anda timpakan. Tidak begitu besar kesalahan yang dibuat mereka, bahkan hanya sebab kesalahan seorang gadis. Akan tetapi yang menerima kesusahan seluruh penghuni di sini, sungguh tidak adil hukuman tersebut. Anda ini bisa disebut telah membuat kemelaratan banyak orang. Jikalau dilaporkan kepada yang berwenang memegang pemerintahan, sudah sepantasnya Anda ganti dijatuhi hukuman, dibuat lebih melarat, atau dari kemelaratan mereka yang baru saja kehilangan harta, benda akibat terlanda aliran air, dan kemelaratan para petani akibat kelak kekurangan air, karena di tempat itu sulit mencari air. Nah, sekarang lebih baik tariklah kutukan Anda agar supaya di tempat ini gampang memperoleh air.
sehingga bisa menghasilkan rezeki berlimpah bagi penduduk, dan agar semua perawan berikut perjaka bisa menikah di saat muda, sehingga bisa memperbanyak keturunan makhluk yang manon atau Tuhan. Anda bukan seorang penguasa yang mempunyai hak atas wilayah ini sebagaimana seorang raja, akan tetapi menghakimi agama-agama yang hidup di tanah ini. Itu namanya Anda manusia syirik. Sunan Benang menjawab, walau hendak kamu laporkan kepada Raja Majalengka atau penguasa sah wilayah ini, aku tidak takut. Bersambung. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari Serat Dharma Gandul bagian 2 atau Kemarahan Buta Locaya dengan Sunan Benang. Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita-cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.